Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Habibur Rahman dari kelas 10B. Dalam video saya kali ini, izinkan saya menjelaskan sejarah dakwah Islam periode Mekah. Sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi hingga hijrahnya beliau ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perjalanan ini berlangsung selama 13 tahun penuh ujian, namun menjadi pondasi penting bagi perkembangan Islam di seluruh dunia. Pada tahun pertama kenabian, 610 Masehi, perjalanan dakwah dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Di Gua Hira, turunlah wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak saat itu, beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang pertama kali beriman adalah istri beliau, Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq, dan juga Zaid bin Haristah. Tahun kedua dan tahun ketiga kenabian, 611 sampai 612 Masehi. Dakwah secara rahasia berlanjut. Abu Bakar yang terkenal dermawan dan disegani berhasil mengajak sahabat-sahabatnya masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Islam mulai berkembang meski masih dalam lingkup terbatas. Pada tahun keempat kenabian, 613 Masehi. Pada tahun keempat turun perintah Allah agar Nabi berdakwah secara terbuka. Nabi naik ke Bukit Sofa dan menyeru seluruh kaum Quraisy, namun sebagian besar menolak bahkan mencemooh beliau. Sejak saat itu, penentangan dari kaum Quraisy semakin keras. Lanjut pada tahun ke-5 sampai ke-6 kenabian, 614 sampai 615 Masehi. Tekanan terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Orang-orang lemah seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, dan sahabat lainnya disiksa dengan kejam. Beberapa sahabat akhirnya berhijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Di tengah penderitaan itu, Islam justru mendapat kekuatan baru. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, masuk Islam. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab yang awalnya sangat menentang, akhirnya beriman kepada Allah. Kehadiran mereka memperkuat barisan umat Islam. Lanjut pada tahun ke-7 sampai tahun ke-9 kenabian, 616 sampai 618 Masehi. Kaum Quraisy kemudian melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin. Mereka diasingkan di sebuah lembah bernama Syi'ib Abu Thalib. Selama 3 tahun mereka hidup dalam penderitaan, kekurangan makanan, minuman, bahkan hanya memakan dedaunan. Namun dengan kesabaran mereka tetap teguh dalam keimanan. Lanjut tahun ke-10 kenabian, 619 Masehi. Tahun duka cita. Tahun ke-10 menjadi tahun yang sangat amat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Paman beliau, Abu Thalib, yang selama ini melindungi beliau, wafat. Tak lama kemudian, istri beliau juga yang bernama Khadijah, yang selalu setia mendukung dan menemaninya, juga wafat. Tahun ini disebut sebagai Amul Huzan atau tahun duka cita. Namun Allah memberikan hiburan luar biasa. Nabi Muhammad diperjalankan dalam peristiwa Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Di sana beliau menerima perintah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban utama umat Islam hingga kini. Tahun ke-11 dan ke-12 kenabian pada tahun 620 sampai 621 Masehi.
Setelah banyak ditolak di Mekah, Nabi mulai berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berhaji di kota Yasrib. Sekelompok orang beriman kepada beliau pada tahun ke-12 kenabian. Terjadilah Baiat Aqobah pertama, yaitu janji setia sekelompok orang Yasrib untuk mengikuti ajaran Islam. Hal ini menjadi titik awal dukungan kuat dari luar Mekah. Lanjut, tahun ke-13 kenabian, pada tahun 622 Masehi. Pada tahun ke-13, Baiat Aqobah kedua terjadi. Lebih banyak orang dari Yasrib menyatakan keimanan mereka dan berjanji melindungi Nabi serta kaum muslimin. Dukungan ini menjadi pondasi hijrah kaum Quraisy yang merasa terancam, kemudian bersekongkol untuk membunuh Nabi. Namun dengan izin Allah, Nabi berhasil keluar dari Mekah bersama Abu Bakar menuju Madinah. Hijrah ini menandai berakhirnya periode Mekah dan menjadi awal dari fase baru dakwah Islam di Madinah. Demikianlah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah. Periode ini penuh dengan tantangan, penindasan, dan ujian. Namun justru di masa inilah pondasi keimanan, kesabaran, dan tauhid dibangun. Tanpa periode Makkah, tidak ada kejayaan Islam di Madinah dan seterusnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan ini. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.